problematika utama kaum muslimin terhadap Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa Al-Quran telah memberi petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan 3 problema, di mana dengan penjelasan Al-Quran akan menyelamatkan berbagai negeri Islam. Problema pertama, kelemahan kaum muslimin di setiap penjuru dunia dari sisi jumlah dibanding orang kafir. Sungguh Al-Quran telah memberi petunjuk pada kita untuk menyelesaikan problema ini dengan solusi yang paling bagus dan adil. Al-Quran telah menjelaskan bahwa untuk menyembuhkan penyakit lemahnya kaum muslimin dari orang kafir adalah dengan penuh kesungguhan menghadap Allah, dengan menguatkan keimanan dan bertawakal kepadanya, karena dialah yang maha kuat lagi maha perkasa dan yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Siapa saja yang beriman dengan sebenar-benarnya, maka tidaklah mungkin orang-orang kafir mengalahkannya walaupun mereka menang dalam hal kekuatan dari kaum muslimin. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah di perang Ahzab, orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, dan pada saat itu kaum muslimin sudah dalam keadaan terkepung dengan pasukan orang kafir yang sangat besar, sebagaimana hal ini disebutkan dalam firman Allah, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11. Lihatlah kondisi perang ketika itu. Kaum muslimin sudah dikepung oleh pasukan kafir yang sangat banyak dan begitu kuat. Seluruh manusia saat ini sudah pasti kehilangan strategi. Jadi yang patut engkau tahu bahwa solusi ketika menghadapi problema yang sulit semacam ini telah Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab pada firman-Nya. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 22. Jadi dengan keimanan yang sempurna dan ketundukan yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, juga kuat dalam tawakal, itulah sebab untuk menyelesaikan problema yang sulit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah maha kuat lagi maha perkasa. Dan Dia menurunkan orang ahli kitab atau Bani Quraizah yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 25-27. Begitulah pertolongan Allah terhadap musuh-musuh kaum muslimin. Mereka tidak menyangka bahwa yang menolong mereka adalah para tentara dari malaikat dan juga melalui angin topan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Begitu pula Allah Ta'ala mengetahui keikhlasan yang sempurna dari orang-orang yang melakukan bai'atur ridwan, sebagaimana dalam firman-Nya,
Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 18. Yang dimaksudkan dengan apa yang ada dalam hati mereka adalah keimanan dan keikhlasan. Karena keimanan dan keikhlasan inilah menghasilkan buah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menegaskan bahwa kaum muslimin belum dapat menaklukkan negeri-negeri lainnya. Namun Allah lah yang menetapkan sehingga mereka pun mampu menguasai negeri-negeri tersebut. Itulah buah dari kuatnya iman dan ikhlas. Ayat tadi menjelaskan bahwa ikhlas yang murni kepada Allah dan kuatnya keimanan adalah sebab kaum yang lemah bisa mengalahkan kaum yang jauh lebih kuat. Mari kita simak problema kedua. Mengapa orang kafir bisa mengalahkan orang-orang beriman dengan menghilangkan nyawa, melukai, dan bentuk kerugian lainnya? Padahal kaum muslimin berada di atas agama yang benar, sedangkan mereka orang kafir berada dalam kebatilan. Problema seperti ini juga pernah dialami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri menjelaskan problema ini melalui wahyu dari langit yang senantiasa dibaca dalam Al-Quran. Kejadian yang dialami sahabat adalah ketika berada di perang Uhud. Pada saat itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan nyawa. Begitu pula anak dari pamannya. Ketika itu pula beberapa kaum muhajirin kehilangan nyawa dan 70 kaum ansor pun kehilangan nyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terluka, bibirnya sobek dan giginya, yaitu gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring, patah dan dahinya pun terluka. Para sahabat ketika itu merasa heran dengan kejadian ketika itu. Mereka berujar, bagaimana mungkin kaum musyrikin sekarang bisa mengalahkan kita? Padahal kita berada di atas kebenaran, sedangkan mereka berada dalam kebatilan. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Imran ayat 165. Ayat di atas masih global, dan kesalahan mereka ini dijelaskan lagi dalam firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 152. Inilah keterangan langsung dari langit, penjelasan yang sangat jelas bahwa sebab kemenangan orang kafir terhadap kaum muslimin adalah karena kelemahan kaum muslimin sendiri, perselisihan mereka dalam suatu urusan, dan kedurhakaan mereka terhadap perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka ada yang lebih mementingkan dunia daripada perintah beliau. Sudah tidak samar lagi bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita masuk dalam problema ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah adanya perbedaan hati. Inilah sebab terbesar yang membuat umat Islam semakin rendah. Mereka semakin lemah di hadapan musuh-musuh mereka. Kekuatan pun sirna. Begitu pula dengan kekuasaan mereka pun hilang. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah.
dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Jika engkau melihat umat Islam saat ini di berbagai penjuru dunia, mereka menyembunyikan permusuhan dan kebencian satu dan lainnya. Namun senyatanya keramahan yang ada pada mereka hanyalah pura-pura saja. Mereka mungkin terlihat saling ramah, namun dalam hati mereka sebenarnya terdapat perselisihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan ini dalam surat Al-Hasyr bahwa sebab penyakit perpecahan di tengah-tengah umat ini adalah karena kurangnya akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah." Kemudian setelah itu Allah menyebutkan sebab kenapa hati mereka bisa terpecah belah atau berselisih, yaitu dalam firman-Nya, "Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti." Quran Surat Al-Hasyr ayat 14. Telah kita ketahui bersama bahwa penyakit lemahnya akal yang menimpa kaum muslimin membuat mereka menjadi lemah dalam memahami hakikat, juga sulit membedakan antara yang benar dan yang batil, yang manfaat dan yang bahaya, serta membedakan antara yang baik dan buruk. Tidak ada obat untuk penyakit ini selain cahaya wahyu. Cahaya wahyu inilah yang nanti akan menghidupkan hati-hati yang mati dan menerangi jalan jika berpegang dengannya. Akhirnya dengan cahaya wahyu seseorang akan terbuka matanya, sehingga dia dapat melihat yang benar itu nampak benar, yang salah nampak salah, yang bermanfaat itu nampak bermanfaat, yang bahaya itu nampak berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Al-An'am ayat 122. Dan dalam surat lain, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Selanjutnya, komentar dan penjelasan mengenai permusuhan Yahudi dan kaum muslimin di Palestina kami sampaikan dalam beberapa poin. Yang pertama, marilah seluruh kaum muslimin kembali kepada agama mereka, menyerahkan setiap urusan kepada Allah, menghilangkan perselisihan dan mendoakan mereka kaum muslimin, juga menolong mereka sesuai dengan kemampuan dengan harta dan obat-obatan. Inilah ajakan yang lebih tepat yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW, karena sebab-sebab tadi disebabkan oleh maksiat. Yang kedua, ajakan yang serampangan yang diarahkan pada kepentingan-kepentingan Yahudi di dunia ini tidak ragu lagi adalah ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang muncul dari orang-orang yang tidak memiliki hikmah dan tidak tahu aturan. Bahkan terkadang perbuatan semacam ini berakibat buruk kepada kaum muslimin, khususnya di Saudi Arabia. Akhirnya berbaliklah tuduhan yang tidak menyenangkan dari negara adik kuasa dengan tuduhan teroris, yang negeri Saudi sendiri telah terselamatkan dari tuduhan semacam ini selama beberapa tahun silam. Seruan-seruan tadi tidaklah jauh dari seruan-seruan yang ingin memecah belah ahlu sunnah dan menginginkan ahlu sunnah seperti saat ini. Seruan taktik semacam ini sebenarnya karena tidak paham dengan tujuan-tujuan syariat dan kaedah syariat yang umum.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang pemberani bukanlah dengan kuatnya badan. Boleh jadi seseorang kuat badannya namun hatinya lemah. Orang yang pemberani adalah yang kuat dan kokoh hatinya. Kekuatan dalam peperangan adalah dengan kuatnya badan dan kemampuan untuk berperang. Juga kuatnya disertai pula dengan pengalaman yang terpuji di antara orang yang kuat hatinya dan yang kuat badannya tadi adalah orang yang berada di atas ilmu, bukan orang yang sering serampangan yang tidak mau berpikir manakah perkara yang terpuji dan tercela. Oleh karena itu, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Orang seperti ini akan melakukan perkara yang baik baginya, bukan yang membahayakannya. Orang yang tidak mampu menahan amarahnya bukanlah orang yang kuat. Yang ketiga, ajakan yang diserukan kepada pemerintah Saudi untuk mengeluarkan Yahudi dari Palestina adalah ajakan yang terburu-buru dan jauh dari memahami kenyataan kaum muslimin dalam agama maupun strategi. Juga karena tidak mengetahui kedudukan orang yang dihadapi yang begitu kuat. Perlu diketahui pula bahwa syariat ini datang untuk mendatangkan berbagai macam maslahat dan menolak berbagai macam bahaya atau menguranginya sesuai dengan kemampuan. Saya akan menjelaskan pula mengenai kaidah syariat ini, yaitu bagaimana jika ada maslahat yang bertentangan atau ada mafsadat yang saling bertentangan, atau bagaimana jika ada maslahat dan mafsadat saling bertentangan. Ketahuilah bahwa kebaikan dan keburukan itu bertingkat-tingkat. Orang yang berakal pasti akan menolak kejelekan yang lebih besar dengan kejelekan yang lebih sedikit, dan akan merasa puas jika mendapatkan kebaikan yang sedikit dan tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau tidak memperhatikan hal ini, pasti kita akan menderita peperangan yang lebih besar. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin, menyatukan hati-hati mereka di atas petunjuk, tauhid, dan sunnah. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari tipu daya dan kejelekan orang kafir dan munafik sebagai musuh-musuh mereka. Kami Lights Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.